Pada hari itu, Sigit sedang memotong kayu bakar di luar losmen, sedangkan Golok lagi tampak panik untuk menolong Melati yang pada saat ini dia akan melahirkan. Lalu sementara itu, Sigit dia terlihat cemas menunggu kelahiran bayi dari Melati, dan Kusno pada saat itu masih saja tetap bereksperimen dan meneliti tentang penyakitnya. Dari dalam losmen terdengar suara tangisan bayi Melati. Hal ini membuat rasa cemas Sigit sedikit berkurang. Golok yang memperlihatkan bayinya kepada Melati sembari mengatakan jika bayi milik Melati terlihat sehat dan lahir sempurna. Melati pun menambahkan bayinya kini terlihat terbebas dari kutukan. Dan Sigit di tempat yang lain ditanyai oleh Kusno apakah Sigit akan membesarkan anak haram itu. Jadi guys, anak yang lahir dari kandungan Melati itu rupanya hasil dari mantap-mantap Martin kepada Melati pada episode 4. Kusno sangat tahu tabiat dari anaknya. Dia akan merawat anak Melati itu demi sebuah pengorbanan untuk Melati. Namun Kusno mengingatkan Sigit, seberapapun Sigit menderita, sebanyak apapun Sigit akan berkorban untuk Melati, Melati tidak akan mencintai Sigit. Sambil Kusno memperlihatkan penyakitnya kepada Sigit. Kusno di sini masih menilai jika apa yang menimpanya bukan sebuah kutukan seperti yang dikatakan oleh Melati, melainkan hanyalah sebuah penyakit, yaitu misitoma dan ganggreen, di mana misitoma adalah sebuah penyakit kulit kronis dari jamur dan bakteri, sedangkan ganggreen adalah sebuah kondisi matinya jaringan tubuh akibat tidak mendapatkan pasokan darah yang cukup. Hal ini dilihat dari pola penyebarannya dan sifat penyakitnya. Jadi Kusno sangat yakin jika dia tidak terkena kutukan, melainkan ini hanya sebuah penyakit kulit saja yang menyebar lewat pembuluh darah akibat sebuah infeksi. Sayangnya, si pemburu bertopeng buta pengetahuan sehingga mereka menghukum ibunya Melati, yang akhirnya membuat Melati tinggal di sini dan membuat Sigit menjadi menderita. Itu yang dikatakan Kusno kepada Sigit, dan Kusno menegaskan justru penyakit Kusno sekarang adalah kutukan untuk Sigit. Jadi yang diinginkan Kusno sebelum Kusno mati karena penyakit ini, dia ingin membebaskan anaknya itu dari kutukannya. Ada turis lagi minum teh Melati di kaki 5. Ini dia series Losmen Melati episode 5. Cerita pun kembali kepada polisi Musto. Pada malam itu dia mendatangi Losmen Melati. Dia mencari-cari di mana Osman, dan Osman sendiri setelah menjadi korban tumbal Losmen Melati, dia dikremasi oleh Golok. Golok yang tampak tertarik dengan kacamatanya milik Osman, dia pun menyimpannya. Lalu Musto dia berjalan di lorong kamar Losmen Melati, dan nasibnya seperti pada versi filmnya. Dia mati dikampak oleh Madam Melati, yang sebelumnya Musto melihat penampakan dari Osman. Dan kini kita menuju Fadil dan polisi Arlan, di mana Fadil masih tidak terima jika dirinya dituduh menabrak pengendara motor. Hal ini dikarenakan tidak ada bercak darah yang menempel di mobilnya milik Fadil, dan ditambah motor si pengendara juga tampak tidak rusak sama sekali. Di sini Arlan tampak kebingungan dengan argumentasi dari Fadil, dan tiba-tiba saja Fadil mendengar sesuatu dari arah belakangnya. Fadil dan Arlan pun langsung menuju tempat tersebut. Fadil meminta Arlan untuk mundur, namun Fadil di sini tidak membawa senjatanya karena masih tersimpan di dalam mobil, yang pada akhirnya Fadil hanya melihat Arlan yang mendekati semak-semak itu dan meminta orang yang ada di dalam semak-semak itu untuk keluar. Fadil yang tidak mau tinggal diam, dia mencoba untuk mengambil senjatanya. Namun di saat itulah sosok misterius menyerang Arlan. Fadil yang sangat panik dengan apa yang terjadi. Sambil mencari-cari Arlan, Fadil mendengar suara tertawa yang sangat kuat. Fadil yang tidak menemukan apa-apa di sekitarnya, dia memilih untuk masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat itu. Tapi tiba-tiba saja Kusno menyerang dari luar jendela mobil Fadil dan mencoba untuk membunuh Fadil. Namun Fadil berhasil lolos.
dari cengkraman Kusno, dan itu membuat Kusno menjadi kesal. Sedangkan Fadil masih berusaha untuk tetap tenang sambil mengendarai mobilnya menjauh dari tempat itu. Lalu di pagi harinya, Golok sedang membaca catatan medis milik Dr. Kusno, dan di saat yang sama juga tiba-tiba saja terlihat sosok seorang nenek tua. Dia mendekati Golok sambil menyapa Golok jika sudah lama sekali tidak bertemu dengan Golok, dan ternyata wanita tua ini adalah Wati yang kedatangannya sudah ditunggu oleh Melati. Di sini Wati mengatakan jika Golok terlihat sangat sehat dan tidak berubah sedikit pun. Golok di sini langsung memberikan kunci kamar losmen kepada Wati karena Madam Melati sudah menunggunya. Wati langsung menuju ke kamar tersebut, dan yang terjadi di luar losmen, jauh dari tempat losmen Melati, Fadil yang lolos dari cengkeraman Kusno sebelumnya, dia memilih memarkirkan mobilnya jauh dari losmen Melati. Sambil mengambil senjata miliknya, Fadil langsung menuju losmen Melati tanpa Fadil sadari ada Kusno yang bersembunyi mengawasi gerak-gerik dari Fadil. Kita kembali lagi ke losmen Melati. Di sini terlihat seseorang yang baru saja keluar dari kamar losmen. Sementara itu, Golok yang menanyakan apakah Wati masih sekuat yang dulu. Madam Melati pun memberitahu kepada Golok, kekuatan seorang dukun tidak akan pernah pudar. Semakin tua, semakin sakti, seperti halnya dengan rumah ini. Dan tak lama kemudian terlihatlah seorang gadis yang mendekati Madam Melati dan Golok sambil mengatakan jika rumah ini sudah usang, tapi kamar-kamar di losmen ini bisa membuat seorang menjadi awet muda. Dan gadis ini adalah Wati, mode gadisnya yang berubah menjadi awet muda kembali di saat memasuki kamar losmen Melati. Dan ini mungkin jawabannya kenapa Madam Melati masih terlihat awet muda, serta Golok dan juga Kusno yang kini tampak tidak menua. Setelah bereuni dengan Golok dan Madam Melati, di sini Wati langsung menyebut nama Kusno, di mana Wati bisa merasakan kekuatannya di luar losmen ini. Wati yang bertanya kepada Madam Melati apakah Madam Melati melepaskannya. Madam Melati menjelaskan jika Kusno berhasil melarikan diri karena kini Kusno telah mempunyai kekuatan yang sangat besar. Melihat hal ini, Madam Melati meminta Wati untuk menghidupkan kembali keluarga Madam Melati, dan itu rupanya sudah diketahui oleh Wati. Wati pun meminta untuk Madam Melati membawa Wati untuk menuju ke tempat mayat-mayat keluarganya Madam Melati disimpan. Di sini Wati bertanya kepada Madam Melati apakah dia yakin akan menghidupkan Sigit kembali. Apakah Madam Melati bisa kembali lagi percaya kepada Sigit setelah apa yang dilakukan Sigit kepada Madam Melati. Namun Madam Melati mengatakan tidak ada pilihan lain. Kini dia berharap kepada hatinya Sigit. Wati yang mendengar hal itu mengingatkan Madam Melati jika cinta itu tidak bisa dipaksakan, dan dia tidak yakin apakah cinta Sigit akan tumbuh kembali setelah Madam Melati melukai hatinya Sigit. Namun Madam Melati menegaskan jika tidak ada pilihan lain karena ini jalan yang terbaik. Akhirnya ritual pun dilaksanakan, dimulai dari Madam Melati yang menumpahkan darah hitamnya, lalu Wati yang menuliskan mantra-mantra di tubuh Sigit dan Ari. Setelah itu Wati pun melantunkan mantra-mantra untuk membangkitkan Ari dan Sigit. Sementara itu Madam Melati dan Golok hanya bisa melihat dengan penuh rasa cemas. Lalu sementara itu yang terjadi di luar losmen, Fadil mengetahui jika dirinya telah diikuti oleh Kusno. Fadil langsung menodongkan senjatanya ke arah Kusno. Di sini Fadil langsung teringat pada artikel berita lawas yang ia lihat di kantornya yang memberitakan tentang Dr. Kusno. Fadil yang tidak percaya jika yang di hadapannya kini dia adalah Dr. Kusno, orang yang dikabarkan hilang sejak 1927. Kusno memberitahu kepada Fadil jika Kusno adalah pemilik rumah itu atau losmen Melati kini. Kusno juga memberitahu jika Melati telah membunuh dua rekan Fadil, yaitu Osman dan Musto, dan itu semua gara-gara Fadil, karena Fadil yang memerintahkan Osman dan Musto untuk ke losmen itu. Maka dari itu Kusno memberitahu Fadil
jika dia ingin membantunya untuk menjawab semua misteri yang belum dipecahkan di Losmen Melati, asalkan mereka mau bekerja sama dengan tujuan yang sama, yaitu balas dendam kepada Melati. Namun Fadil mengatakan jika keadilan itu bukan berarti balas dendam. Fadil memastikan akan mengurus Melati, tapi sebelumnya dia akan mengurus pembunuh Arlan sambil menembakkan senjatanya tepat ke arah kepalanya Kusno. Kusno langsung mati seketika di hadapannya Fadil. Madam Melati yang mendengar suara tembakan itu, dia langsung memerintahkan Golok untuk menutup semua pintu dan jendela. Sementara itu, Wati mengingatkan Madam Melati jika mereka harus menahan Kusno di luar sana selama mungkin. Wati pun mengajak Madam Melati untuk melakukan ritual agar arwah-arwah di Losmen ini tetap berpihak kepada mereka. Sementara itu, Golok melihat pintu Losmennya terbuka. Golok yang berniat untuk mengambil senjatanya, namun senjatanya sudah tidak ada dan ternyata telah diambil oleh Fadil. Fadil menodongkan senjata itu kepada Golok. Golok sangat ketakutan dengan hal itu. Fadil yang menanyakan kedua buah anaknya, yaitu Osman dan juga Musto, kepada Golok, dan Golok mengajak Fadil ke kamar yang pernah dihuni oleh Maryam di episode 1. Lalu yang terjadi pada Madam Melati, dia bersama Wati sedang melakukan sebuah ritual untuk memanggil semua para penghuni Losmen, dan sementara itu Golok masih dalam penyanderaan Fadil. Fadil di sini mengancam jika Golok berani untuk kabur, maka dia akan tak segan-segan untuk menembaknya. Akhirnya Golok dan Fadil sampai di kamar itu. Golok yang membukakan pintu kamar sambil mengatakan kepada Fadil jika kedua rekannya itu yang dia cari ada di situ, sambil menunjuk ke arah lantai yang di bawahnya terdapat sebuah sumur tua. Namun Fadil di sini tidak melihat apa-apa sehingga dia merasa dipermainkan oleh Golok. Tapi Golok mencoba mempermainkan sisi psikologis dari Fadil dengan mengatakan apakah Fadil tidak mendengar suara temannya itu di dalam sumur tua, sehingga Fadil di sini merasakan jika ada suara Osman di sana yang menyebabkan Fadil mencari-cari Osman sambil berjalan dan berhenti tepat di posisi di mana sumur itu berada. Fadil yang sadar jika ada yang tidak beres, dia akan menembak Golok pada saat itu. Namun Madam Melati sudah ada di hadapannya sambil menodongkan senjata ke arah Fadil. Madam Melati yang sebenarnya dia tidak ingin membunuh Fadil, namun sayangnya Losmen ini membutuhkan jiwa yang seperti dirinya. Madam Melati pun langsung menembakkan senjatanya ke arah lantai yang membuat Fadil langsung saat itu jatuh ke dalam sumur. Madam Melati yang melihat Fadil sudah tenggelam di dalam sumur. Di sini dia melihat Golok yang tampak sedih. Madam Melati bertanya kepada Golok, kenapa dia bersedih? Golok pun mengatakan jika dia sangat bersedih karena senjatanya ikut jatuh ke dalam sumur. Akhirnya Madam Melati pun memberikan senjata miliknya kepada Golok sebagai pengganti senjatanya yang sudah nyemplung ke dalam sumur. Dan sementara itu yang terjadi di luar Losmen, Kusno yang sudah ditembak oleh Fadil ternyata dia hidup kembali dan luka tembak yang ada di kepalanya langsung sembuh seketika. Lalu kita kembali ke Madam Melati. Dia bersama Golok menuju ruang bawah tanah dan melihat Ari, anaknya sudah bangkit dari kematian. Madam Melati langsung memeluk anaknya tersebut. Namun tiba-tiba saja Sigit mempertanyakan kepada Madam Melati kenapa dia dihidupkan kembali. Madam Melati mengatakan kepada Sigit karena dia ingin memberikan kesempatan yang kedua kepada orang yang telah mengkhianatinya. Sigit setelah dia dibangkitkan dengan diantar oleh Golok, dia kembali ke kamarnya yang dulu. Di sini Golok sambil mengingatkan kepada Sigit apakah dia kini akan membela ayahnya seperti dulu atau akan berpihak kepada orang yang telah membangkitkannya kembali. Golok mengatakan itu sambil memperlihatkan bekas luka yang ada pada dirinya. Setelah itu Golok pun pergi meninggalkan Sigit sendirian di kamarnya, di mana Sigit mencoba mengingat semua kejadian yang terjadi pada hidupnya. Namun
sepertinya Sigit malah menemukan sebuah kenangan pahit dalam hidupnya, di mana Sigit melihat sebuah cincin yang mengingatkan dia tentang betapa pahitnya kisah cintanya yang ia lalui bersama Madam Melati. Hal inilah yang sangat ditakutkan oleh Wati, karena kenangan buruk akan menjadi jalan untuk sebuah niat kejahatan. Dan series ini pun ditutup dengan Kusno yang mencoba untuk membangkitkan kembali para pemburu bertopeng yang dulu mereka tewas saat menyerang Losmen Melati. Dengan mencucurkan darah hitamnya ke tanah, Kusno telah berhasil membangkitkan jiwa-jiwa mereka dan mengajak mereka untuk balas dendam kepada Madam Melati serta Fadil yang ternyata dia masih hidup di dalam sumur tua. So jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.